Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani Amal dari kelas B angkatan 2018. Di sini saya membahas mata kuliah kimia klinik dengan materi spesimen dahak. Dahak atau sputum adalah lendir yang dibawa ke paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukkan untuk dimuntahkan atau juga ditelan. Kata sputum berasal dari bahasa Latin, yaitu meludah atau juga dahak. Indikasi pemeriksaan sputum adalah untuk mengetahui adanya infeksi penyakit tertentu seperti pneumonia dan tuberkulosis paru. Manfaat pada pemeriksaan sputum penting untuk diagnosis etiologi berbagai penyakit pernapasan. Pemeriksaan mikroskopik dapat menjelaskan organisme penyebab penyakit pada berbagai pneumonia bakterial, tuberkulosa, serta berbagai jenis infeksi jamur. Pemeriksaan histologi pada sputum dapat membantu diagnosis karsinoma paru. Sputum dikumpulkan untuk pemeriksaan dalam mengidentifikasi organisme patogenik dan menentukan apakah terdapat sel-sel maligna atau tidak. Adapun macam-macam pemeriksaan sputum, yaitu yang pertama ada pewarnagram. Dengan pewarnaan gram yang dapat memberikan informasi tentang jenis mikroorganisme untuk menegakkan diagnosis presumatif. Yang kedua ada sensitivitas, berfungsi sebagai pedoman terapi antibiotik dengan mengidentifikasi antibiotik yang mencegah pertumbuhan organisme yang terdapat dalam sputum. Yang ketiga yaitu kultur sputum, yaitu pemeriksaan kultur sputum dilakukan untuk mengidentifikasi organisme spesifik guna menjelaskan diagnosis definitif. Yang keempat ada sitologi, untuk mengidentifikasi adanya keganasan pada paru. Sputum mengandung runtuhan sel dan dari percabangan trakeobronkial sehingga mungkin saja terdapat sel-sel maligna. Dan yang kelima yaitu ada basil tahan asam atau BTA, untuk menentukan adanya mikrobakterium tuberkulosa yang setelah dilakukan pewarnaan bakteri ini tidak mengalami perubahan oleh alkohol asam. Selanjutnya ada pemeriksaan pada spesimen tuberkulosis, yaitu yang pertama ada sputum diambil yaitu pada waktu pagi hari. Sputum yang diambil pada 3 hari yang berbeda. Yang kedua ada sputum diambil oleh penderita di tempat khusus, tidak banyak orang, bukan tempat lalu lalang, dan juga bersirkulasi yang baik dan terkena pada sinar matahari. Dan yang ketiga itu ada menggunakan wadah yang bersih, kering, bermulut lebar, dan bertutup. Cara pengambilan spesimen dahak, yaitu yang pertama pasien diberi penjelasan mengenai pemeriksaan dan tindakan yang akan dilakukan, dan dijelaskan perbedaan sputum dengan ludah atau air saliva. Air liur atau sekrek hidung tidak dapat digunakan untuk mencari patogen penyebab infeksi saluran nafas. Dua, ada pengambilan spesimen sputum. Pasien diminta untuk berkumur dengan air matang dan juga ketika ada gigi palsu harus dicopot terlebih dahulu. Yang ketiga, bila pasien mengalami kesulitan mengeluarkan sputum, pasien diberi obat pengencer dahak. Yang keempat itu ada pasien diminta untuk menarik napas 2-3 kali, kemudian dikeluarkan nafas bersamaan dengan batuk yang kuat dan berulang sampai keluarnya dahak. Kelima, sputum dikeluarkan dan ditampung langsung ke dalam wadah. Contoh wadah ini ada contoh wadahnya seperti itu. Mulut didekatkan ke dalam wadah dan dikeluarkan dahak itu 1 mili untuk pemeriksaan kultur bakteri, sedangkan pemeriksaan TB itu membutuhkan 3-5 mili.
Kemudian keenam, sesudah mengeluarkan dahak, lap menggunakan tisu. Kemudian tutup wadah dengan rapat dan dibawa ke laboratorium untuk proses selanjutnya. Yang ketujuh, kirim dalam waktu kurang lebih 2 jam pada suhu ruang. Apabila penundaan lebih 2 jam maka akan menyebabkan bakteri mati. Dan yang terakhir, bila tidak dapat dikirim segera, sputum dapat disimpan kurang lebih 24 jam pada suhu 4 Celcius. Apakah nilai normal dari dahak? Biasanya pada orang dewasa normalnya itu membentuk kurang lebih 100 ml per hari. Jika produksinya berlebihan, proses pembersihan mungkin tidak efektif lagi sehingga sputum akan tertimbun. Adapun materi penggunaan itu cara pengumpulan data atau cara menghitung jumlah BTA pada spesimen dahak. Mula-mulanya dilakukan pengenceran dahak menggunakan NaOH 4% dengan membandingkan 1:1. Dihubungkan menggunakan alat mixer. Dipastikan spesimen benar-benar tercampur. Dibiarkan selama 15 menit pada suhu kamar. Kemudian ditambahkan buffer salin dengan pH 6,8 sampai 7,0 hingga volume 50 ml. Setelah itu disentrifug dengan kecepatan 3000 fpm selama 15 menit. Supernata dibuang secara perlahan dan endapan ditambahkan 1-2 mili. Selanjutnya diambil 100 mili menggunakan mikropipet, dibuat preparat atau smear mikroskopik lalu dikeringkan di atas hot plate. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan atau pengambilan spesimen. Jenis spesimen diambil biasanya itu ada mikrobakterium. Cara pengambilannya itu disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan pemeriksaan agar didapatkan hasil yang tepat dan meyakinkan. Dibutuhkan 3 spesimen sputum untuk menegakkan diagnosis TB secara mikroskopik. Spesimen sputum paling baik diambil pada pagi hari selama 3 hari berturut-turut. Di pagi hari, tetapi untuk kenyamanan penderita harus pengumpulan sputum dilakukan sewaktu pagi dalam jangka waktu 2 hari. Adapun jumlah atau banyaknya spesimen diambil itu tergantung pada kebutuhan. Adapun tempat penyimpanannya itu tempat penampungan spesimen harus memenuhi syarat dan steril. Sebaiknya dilakukan sterilisasi dalam autoklav. Kemudian wadah yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun syarat-syarat pot sputum yang ideal yaitu sekali pakai, bahan kuat, tidak bocor dan tidak mudah pecah, tutup berulir, dapat menutup dengan rapat. Kemudian plastik jernih dan tembus pandang, mulut lebar dan berdiameter sekitar 6 cm dan dapat ditulisi dengan pena. Adapun klasifikasi sputum atau dahak yaitu ada sputum banyak sekali dan kemungkinan proses supuratif. Yang kedua itu ada sputum yang berbentuk perlahan dan terus meningkat, kemungkinan tanda bronkitis. Selanjutnya sputum kekuning-kuningan yang kemungkinan proses infeksi. Selanjutnya ada sputum hijau, kemungkinan proses penimbunan nanah. Warna hijau ini dikarenakan adanya Verdiporexidae. Sputum hijau ini sering ditemukan pada penderita bronkitis karena penimbunan sputum dalam bronkus yang melebar dan terinfeksi. Kemudian ada sputum merah muda dan berbusa, kemungkinan tanda adanya epidema paraakut. Kemudian ada sputum berlendir, lekat, abu-abu atau putih, kemungkinan tanda bronkitis kronik. Selanjutnya ada sputum berbau busuk, kemungkinan tanda absens paru atau bronkitis. Selanjutnya ada berdarah atau hemopitisis, sering ditemukan pada tuberkulosis. Dan terakhir ada berbusa putih, kemungkinan berasal dari obstruksi atau bahkan edema. Selanjutnya materi tentang mengenai tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit yang tertua yang pernah diidentifikasikan dari manusia.
Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB ini menyerang paru-paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tuberkulosis masih merupakan penyakit penting sebagai penyebab morbiditas dan mortalitas dan tingginya biaya kesehatan. Tuberkulosis atau TB merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini masih merupakan masalah besar di seluruh dunia, terutamanya di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia atau termasuk negara kita. Mycobacterium tuberculosis berbentuk batang atau basil yang bersifat tahan asam, diwarna dengan pewarnaan bakteri tahan asam, misalnya pewarnaan Schillnestlen. Oleh sebab itu bakteri ini dikenal istilah basil tahan asam atau BTA. Memiliki sifat khas diantaranya tahan terhadap asam, sehingga pencucian asam dan alkohol pada pewarnaan Schillnestlen tidak menentukan zat pewarna pertama, yakni karbolfan. Mycobacterium tuberculosis bersifat dorman dan aerob, mati pada pemanasan 100 cc selama 5-10 menit atau dengan alkohol 70-95% selama 15-30 detik. Menurut WHO, sepertiga penduduk dunia telah tertular TB atau tuberkulosis pada tahun 2000. Lebih dari 8 juta penduduk dunia menderita TB aktif. Penyakit TB ini bertanggung jawab terhadap kematian hampir 2 juta penduduk setiap tahun. Sebagian penduduk setiap tahun besar terjadi di negara berkembang. Menurut WHO, perkiraan bahwa tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang paling banyak menyebabkan kematian pada anak dan orang dewasa. Akibat TB lebih banyak daripada kematian akibat malaria atau AIDS. Pada wanita, kematian akibat TB lebih banyak daripada kematian karena kehamilan atau persalinan dan nifas. Menurut WHO, perkiraan antara tahun 2000 sampai 2020 kematian karena TB meninggal sampai 35 juta orang. Setiap tahun didapatkan 250.000 kasus TB baru di Indonesia, dan kira-kira 100.000 kematian karena TB. Tuberkulosis merupakan penyebab kematian nomor 1 di antara penyakit infeksi dan menduduki tempat ketiga sebagai penyakit kematian pada semua umur, setelah penyakit kardiovaskular dan penyakit infeksi saluran napas akut. Adapun gejala pada penyakit tuberkulosis. Gejala penyakit TBC ini dapat dibagi menjadi gejala umum, gejala khusus yang timbul sesuai dengan organ yang terlibat. Gambaran secara klinis itu tidak terlalu khas, terutama pada kasus baru, sehingga cukup sulit untuk menegakkan diagnosa secara klinis. Adapun gejala umumnya yaitu batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu, dapat disertai dengan darah. Kemudian demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan pada malam hari, serta keringat di malam hari. Kadang-kadang serangan demam ini seperti influenza dan bersifat hilang timbul. Penurunan nafsu makan dan berat badan. Kemudian perasaan tidak enak dan lemah. Adapun gejala khusus itu seperti tergantung dari organ tubuh mana yang terkena. Bila terjadi sumbatan sebagian bronkus atau saluran yang menuju ke paru-paru akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar dan menimbulkan suara yang mengit
suara nafas lemah yang disertai sesak. Kalau ada cairan di rongga, rongga pleura atau pembungkus paru-paru dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Kemudian bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluar cairan nanah, dan pada anak-anak dapat mengenai otak, suatu lapisan pembungkus otak, dan disebut sebagai meningitis, radang selaput otak. Gejalanya adalah demam tinggi, adanya penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Pasien anak yang tidak menimbulkan gejala TBC dapat terdeteksi kalau diketahui adanya kontak dengan pasien TBC dewasa. Kira-kira 30-50% anak-anak kontak dengan penderita TBC paru dewasa memberikan hasil uji tuberkulin positif pada anak usia 3 bulan sampai 5 tahun yang tinggal serumah dengan penderita TBC penderita TBC paru dewasa dengan BTA positif dilaporkan 30% terinfeksi berdasarkan pemeriksaan serologi atau darah. Adapun faktor-faktor terjadinya tuberkulosis, yaitu yang pertama ada faktor umur, karena insiden tertinggi penyakit tuberkulosis adalah pada usia dewasa muda di Indonesia. Diperkirakan 75% penderita tuberkulosis adalah pada kelompok usia yang produktif. Yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin yang lebih banyak menyerang laki-laki daripada wanita karena sebagian besar mempunyai kebiasaan merokok. Faktor ketiga yaitu ada kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok yang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah untuk terserang penyakit, terutama pada laki-laki yang mempunyai kebiasaan merokok. Keempat yaitu adalah faktor lingkungan. Kepadatan hunian yang merupakan faktor lingkungan terutama pada penderita tuberkulosis, yaitu kuman Mycobacterium dapat masuk pada rumah yang memiliki bangunan yang gelap dan tidak ada sinar matahari yang masuk. Adapun pengobatan pada penyakit tuberkulosis biasanya itu dahulu sukar sekali disembuhkan karena belum dikenali obat yang dapat memusnahkan Mycobacterium tersebut. Basil ini lambat sekali pertumbuhannya dan sangat ulet karena dinding selnya mengandung kompleks lipida, glikopida, serta lilin yang sulit ditembus zat kimia. Mycobacterium ini tidak mengeluarkan enzim ekstraseluler maupun toksin. Penyakit ini bisa berkembang karena kuman yang mampu memperbanyak di dalam sel-sel. Obat TBC ini terbagi menjadi dua, yaitu ada obat dalam primer dan sekunder. Obat primer itu contohnya rifampicin, sedangkan obat sekunder contohnya chlorpheniramine. Untuk obat primer ini adalah obat yang paling efektif dan rendah toksisitasnya, namun dapat menimbulkan resistensi yang cepat apabila digunakan dalam obat tunggal. Sedangkan obat sekunder adalah obat yang memiliki kegiatan yang lemah dan bersifat lebih toksik dan hanya digunakan apabila resistensi. Itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa sputum adalah lendir yang dibawakan oleh paru-paru ke bronkus dan trakea. Adapun macam-macam sputum yaitu ada 6. Yang pertama ada kultur sputum, yang kedua ada pewarna gram, yang ketiga sensitivitas, yang keempat ada sitologi, yang kelima BTA atau basis tahan asam, dan yang keenam itu ada pewarnaan gas atau RIF. Gejala TBC atau tuberkulosis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada gejala khusus dan juga ada gejala umum. Nah, obat untuk TBC ini atau tuberkulosis ini dibagi menjadi dua juga, yaitu ada obat primer dan juga obat sekunder. Nah, adapun faktor-faktor terjadinya TBC atau tuberkulosis, yang pertama ada faktor
Yang pertama ada faktor umur, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada kebiasaan merokok, dan yang terakhir ada faktor faktor lingkungan. Nah, untuk nilai normal pada suatu dahak orang dewasa yaitu kurang lebih dari 100 mili per harinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Anissa Ramani Amal mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.